Pada bulan Maret, setelah kami menikah di awal bulan, di akhir bulannya kami mengalami gangguan yang sangat dahsyat yang diakibatkan oleh COVID-19. Untuk pekerjaan saya sebagai importer kimia tekstil, 90% dari customer saya mengalami yang namanya gagal bayar. Dan pembelian tunai pun hampir tidak ada sama sekali. Tanggal 16 April 2020, pada pukul 7.45, pagi-pagi itu, pegawai saya telepon ke saya, gudang kita dibobol oleh maling. 15 menit kemudian, pukul 8.30, saya dapat telepon dari kepolisian Kebak Keramat. Mereka cuma tanya, "Pak, ini ada orang mencurigakan kita tangkap di Polsek Kebak Keramat. Bapak bisa datang ke sini enggak?" Saya pun kaget tuh. Sontak saya langsung dari Solo, saya langsung menuju ke Kebak Keramat di Karanganyar. Dan saya lihat benar itu semua barang saya, dan ternyata barang saya bisa kembali dan para pelaku pun bisa tertangkap. Saya tanya sama Pak Polisi, "Pak Polisi, ceritanya gimana kok bisa tertangkap?" Pak Polisi cuma berkata, mereka datang ke kantor saya pada jam 4 pagi, setengah 4 pagi kurang lebih, dan pada pukul 4 pagi tiba-tiba di kantor polisi ada telepon dari orang yang nggak tahu siapa menginformasikan bahwa dari arah Masaran akan lewat sekelompok orang yang tidak dikenal mencurigakan membawa barang-barang yang sepertinya barang malingan, dan mereka langsung menangkap. Dan awalnya pagi itu mereka masih nggak tahu itu barang siapa, tapi puji Tuhan ternyata barang saya. Wow, ternyata ada seseorang yang menelpon dan saya penasaran, saya tanya, "Pak Polisi, siapa sih yang telepon? Nomornya berapa?" Kita coba bersama, ternyata ketika nomornya kita masukkan, jawaban di telepon adalah, "Maaf, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar." Itu semuanya karena anugerah Tuhan yang sungguh teramat baik. Tiba-tiba Tuhan menaruh rema dalam hati saya, "Jeff, kamu harus buka kantor cabang, kamu buka perusahaan baru di tempat yang Tuhan kayak sudah spesifik menaruhkan di hati saya dari beberapa waktu yang lalu." Pada suatu pagi, saya buka Alkitab dan Alkitab berkata di Amsal 19 ayat ke-21, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Dan saya pastikan pagi itu saya mencari tempat, saya mencari staf baru, beberapa staf saya pindahkan dan kita membuka perusahaan yang baru. Dan puji Tuhan, dalam 1 bulan omset penjualan di kantor kita yang cabang ini, yang perusahaan baru ini sangat bagus. Kantor saya yang lama, yang kemalingan, perusahaan saya yang awal sudah bekerja kembali, bahkan kita memiliki order yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, daripada secara year to year dengan tahun lalu lebih besar tahun ini. Itu semua hanya anugerah Tuhan saja. Saya ini bekerja dalam pembuatan baju, khususnya baju pesta, dan karena pandemi ini seperti yang sudah suami saya katakan, bahwa semua acara itu di-cancel atau di-postpone. Terus makanya dari itu pekerjaan saya itu benar-benar nol, nggak ada kerjaan apa-apa. Terus karena itu kami berdua bergumul dan nggak suatu kebetulan kita berdua sedang streaming ibadah, dan pada saat itu ibadah itu meng-highlight tentang hikmat, dan tiba-tiba Tuhan taruh di hati untuk bikin masker yang dihiasi dengan manik-manik atau payet-payet. Awalnya saya upload di sosmed, awalnya cuma 1-2 yang laku. Puji nama Tuhan, ada banyak reseller sekarang yang bisa ambil barang itu, dan puji Tuhannya lagi barang tersebut bisa diekspor sampai luar negeri. Masuki bulan Agustus ini mulai ada pernikahan sehingga pekerjaan yang lama pun berjalan dan perusahaan masker pun juga ada. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, pada awalnya saya sempat ragu mengenai Yesaya 60 itu. Bapak Gembala kita berkata Yesaya 60 digenapi. Saya mikir segelap apa sih? Tapi sungguh hari-hari ini ternyata dunia benar-benar ada di dalam kegelapan. Tetapi percayalah, kita semua orang-orang yang sungguh-sungguh mau untuk menangkap, untuk meresponi semua rema-rema yang Tuhan berikan kepada kita, mau untuk berjalan di dalam kebenaran, mau selalu untuk menjadi terang dimanapun berada, pasti Tuhan akan mengangkat kita semua menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik
dan nggak akan pernah turun.